Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabianti dengan NIM 220330019 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari fisika terapan yang berjudul yaitu penerapan konsep fisika pada sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut atau PLTGL dengan dosen pengampu Dr. Emilianur MPD. Selanjutnya kita akan membahas latar belakang dari PLTGL. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu energi. Energi adalah suatu sumber yang memiliki peran penting bagi kehidupan manusia. Nah, pada negara Indonesia ini memiliki berbagai macam energi yang melimpah, baik yang bersifat diperbarui maupun energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi terbarui yang sangat potensial di Indonesia yaitu energi laut. Salah satunya energi yang dapat digunakan yang berasal dari gelombang laut. Nah, hal ini berasal dari gerakan naik turun air laut yang membentuk grafik sinusoidal yang memiliki arah gerak lurus perubahan energi mekanik air menjadi energi listrik dan dapat memanfaatkan prinsip GGL induksi Faraday. Nah, untuk selanjutnya apa sih rumusan masalahnya? Yang pertama itu bagaimana sejarah penemuan sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Yang kedua, konsep fisika terhadap sistem tersebut. Yang ketiga itu konsep fisika yang terdapat pada sistem PLTGL. Dan keempat itu bagaimana konsep fisika yang terdapat pada sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Sedangkan untuk masalahnya itu tidak jauh berbeda. Yang pertama mengetahui sejarah penemuan sistem PLTGL. Yang kedua mengetahui konsep fisika pada PLTGL. Yang ketiga mengetahui prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Yang keempat yaitu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya konsep fisika dalam sistem PLTGL ini. Nah, yang dapat saya tangkap itu ada 6. Yang pertama ada refraksi, yaitu pembelokan arah rambat gelombang baik secara fisika maupun elektromagnetik. Hal ini dapat terjadi ketika gelombang melewati antarmuka antara dua media indeks bias yang berbeda. Nah, indeks bias menunjukkan kepadatan dari medium tersebut. Yang kedua yaitu adanya difraksi, yaitu ketika gelombang yang datang dihalangi oleh suatu rintangan, gelombang tersebut akan mengitari ujung rintangan dan memasuki kawat lindung di belakang. Fenomena ini disebut dengan difraksi gelombang. Nah, untuk yang ketiga yaitu refraksi, yang mana saat gelombang laut membentuk rintangan vertikal, misalnya dinding pantai, tenaga ombak tadi akan diserap sebagian sang dinding pantai, yaitu bila dinding tadi keropos. Nah, refraksi dan pendangkalan gelombang atau wave shoreline akan dapat membentuk tinggi gelombang di suatu tempat berdasarkan karakteristik gelombang datang. Nah, untuk yang keempat itu adanya gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan gerak sebuah benda yang menembus lintasan berbentuk lingkaran. Nah, kecepatan gerak melingkar selalu berubah-ubah, yang mana perubahan tersebut terjadi karena arah selalu berubah, sedangkan besar kecepatannya tetap. Nah, untuk yang kelima yaitu turbin. Turbin pada prinsipnya bertindak sebagai penerima energi. Nah, dibutuhkan energi secara kinematik dari angin yang mengubahkan energi lainnya yang dapat digunakan sebagai listrik nantinya. Nah, angin yang masuk mengenai bilah atau kipas blade turbin angin dan bilah kipas dari yang berputar. Yang keenam yaitu generator. Nah, generator digunakan untuk mengubah energi mekanik turbin tersebut menjadi energi listrik. Nah, generator ini disebut dengan konverter energi. Jenis generator yang digunakan dalam PLTGL adalah metode generator induksi yang dapat mengubah motor induksi menjadi generator. Nah, selanjutnya yaitu sejarah dari PLTGL. Berdasarkan sejarah pemanfaatan gelombang laut sebagian besar sebagai sumber energi listrik,
telah dilakukan sejak abad ke-18. Berdasarkan catatan, Girard dan anaknya dari Prancis telah mengembangkan energi gelombang laut tersebut. Tapi sayangnya pengembangan teknologi yang bermanfaat yang dapat memanfaatkan gelombang laut ini kurang mendapatkan respon. Nah, seiring dengan perjalanan waktu dari tahun 1973, dunia dilanda krisis minyak. Nah, dari krisis bahan bakar tersebut, dari fosil ini kembali mendorong atau memicu peneliti universitas untuk mencoba mengembangkan pembangkit listrik tenaga gelombang laut tersebut, yaitu PLTGL. Nah, peneliti tersebut sudah saya lampirkan pada PPT, dapat dilihat pada slide saya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip kerja dari PLTGL. Nah, prinsipnya itu ada 5, yaitu dari gelombang laut menuju ke mesin konversi gelombang laut, lalu ke turbin, generator, dan beban konsumen. Nah, pada gambar sudah terdapat gambar desain rancangan PLTGL OWC dari Adafiah DKK 2011. Nah, dia mengatakan bahwa proses kerja alat dimulai dengan mengatur PMW untuk menggerakkan motor power window yang sudah terhubung dengan lengan ombak. Saat lengan ombak bergerak maju mundur, maka akan menghasilkan gelombang laut buatan. Gelombang laut tersebut akan menghasilkan udara bertekanan. Nah, udara yang menghasilkan sudut-sudut turbin dan tersebut dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Tegangan dan arus terbesar didapatkan ketika kecepatan angin di chamber mencapai 7,7 meter per sekon dan kecepatan putar puli yaitu sebesar 31,9 rpm. Nah, pada level air 17 cm adalah sebesar 3,03 volt DC dan 6,07 mA. Nah, selanjutnya itu adanya video pendukung dari prinsip kerja PLTGL. Untuk link videonya sudah saya cantumkan pada link. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja. Nah, cara kerja dari PLTGL yang pada video yaitu cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tabung besi yang berisi udara yang digerakkan oleh gelombang laut untuk memompa hidrolik. Yang kedua yaitu pompa hidrolik yang bekerja berdasarkan gaya tekan yang memanfaatkan fluida cair untuk menghasilkan energi kinetik ketika turbinnya mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Pompa hidrolik menghasilkan sebuah tekanan di mana terjadi perubahan atau perpindahan daya lebih besar dari kondisi awal fluida pengantar ini dinaikkan tekanannya oleh pembangkit tenaga atau gelombang air laut dan kemudian diteruskan atau disalurkan melalui pita saluran dan dapat memutar turbin. Energi kinetik tersebut diubah menjadi energi listrik dan selanjutnya itu listrik tersebut dapat disimpan sebelumnya atau sebelumnya ditempatkan di tempat yang membutuhkan aliran. Nah, cara kerja dari PLTGL yang pada video yaitu cara kerja sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu tabung besi yang berisi udara yang digerakkan oleh gelombang laut untuk memompa hidrolik. Nah, untuk selanjutnya yaitu adanya manfaat PLTGL. Nah, untuk manfaatnya itu ada 3, yaitu ramah lingkungan, remisi rendah, dan perancangan alat PLTGL yang mudah. Yang terakhir yaitu adanya kesimpulan. Nah, kesimpulan ini yaitu mengatakan bahwa sistem pembangkit listrik tenaga gelombang laut memiliki dasar fisika yang kuat, terutama dalam pemanfaatan energi kinetik potensial yang terkandung dalam perangkat gelombang laut. Nah, konsep tersebut seperti dinamika fluida, hukum kekekalan energi, dan prinsip konversi energi mekanis ke energi listrik, yaitu menjadi landasan utama dalam pengembangan teknologi ini. Nah, potensi energi yang besar dari gelombang laut menunjukkan bahwa sistem ini memiliki prospek sebagai sumber energi terbarukan yang efisien, terutama di wilayah pesisir dengan aktivitas gelombang yang konstan. Namun, terdapat beberapa tantangan teknis dan ekonomi, yaitu seperti pengembangan infrastruktur yang tinggi dan instalasi yang tinggi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat penyampaian. Saya tutupi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.